Puji Tuhan, Bapak Ibu, terima kasih kita mau datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu datang bersama dengan suami, istri, dan anak-anak untuk dapat beribadah, bersekutu bersama-sama dengan kita semua, jemaat Tuhan GSJ ARBK. Dan saya percaya walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi ini tidak mempengaruhi kita untuk datang kepada Tuhan. Persiapkan hati kita saat pagi hari ini. Hari ini biarlah kita mau terus mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan untuk situasi yang terjadi saat ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa hidup kami di hadapan-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Berkaryalah Engkau Tuhan atas kami masing-masing Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, membawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Amin Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, amin Tuhan, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Amin Tuhan. Saat kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oh, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata
di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau telah menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, Kau begitu mengasihi hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan saat pagi hari ini. Lawatlah seluruh umat-Mu Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini. Engkau melawat pribadi lepas pribadi. Bahkan Tuhan Kau melawat setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Saat ini kami percaya bahwa Engkau mengetahui apa yang terjadi atas seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu terjadi, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Segala perkara Tuhan, Engkau yang campur tangan. Kami percaya Tuhan, kami terlalu percaya. Kami menjadi umat tebusan yang Kau pilih. Dan kami bersuka cita saat pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Saya percaya bahwa kita mau terus bersuka cita, amin. Bersuka cita di dalam Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan, kita mau bersuka cita. Bapak Ibu mungkin bisa bangkit berdiri pada pagi hari ini. Dan kita mau bersama-sama mau mengangkat pujian ini. Hari ini hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Bersuka citalah.
bersukacitalah di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita mau terus bersukacita di dalam Tuhan, karena hadiratnya mengubahkan hidup kita. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan saat pagi hari ini memberkati hidup kita, menguatkan iman kita, dan memperbaharui pikiran kita untuk kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita tahu bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita. Dan satu hal yang kita percaya, bahwa di depan sana ada pengharapan yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kau izinkan sesuatu terjadi. Amin Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu, kita angkat pujian ini sekali lagi. Amin Tuhan, haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Tuhan. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Ya, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bagi hari ini, di minggu pertama. Kami bersyukur kalau masih diberikan kesempatan oleh Tuhan berjumpa bersama dengan Engkau, baik di dalam ibadah pagi hari ini. Kami mohon supaya kiranya Tuhan memimpin kami, walaupun terbatas tempat, tapi kami percaya bahwa Allah selalu menyertai kami. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, Engkau Allah yang kami tinggikan, kami agungkan. Biarlah kehadiran Tuhan boleh menaungi setiap hidup kami, mengurapi setiap kami semua yang mendengarkan firman. Terima kasih, kami serahkan penyampaian firman Tuhan ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara sekalian, Salam. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita kembali berkumpul, bertemu walaupun lewat media atau video ini, tapi saya berharap supaya tidak mengurangi semangat Bapak Ibu dan juga sukacita yang biasanya kita boleh bersama-sama berkumpul, tapi hari ini kita masih sepertinya harus tetap bersabar dalam menunggu sampai situasi dan keadaan bangsa kita ini bisa pulih seperti dahulu. Oleh sebab itu, marilah kita buka Alkitab kita menjadi kekuatan dalam hidup kita. Setiap hari firman Tuhan selalu baru, selalu ada hal yang menarik di dalamnya. Mari kita buka dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Dan judul firman Tuhan kepada kita pada bulan Mei ini dalam minggu pertama adalah yaitu memaksimalkan potensi hidup. Memaksimalkan potensi hidup. Ya, mari kita buka ayatnya di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Alkitabnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca renungan kita pada hari ini, bicara mengenai bagaimana Petrus yang bisa menyembuhkan orang yang lumpuh yang berada di bait Allah. Sehingga Petrus menjumpai orang tersebut dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bisa menyembuhkan orang itu. Nah, ini kisah yang menarik dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga ini. Kalau kita baca keseluruhan, bahwa bunyinya itu adalah pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ia di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Ini ceritanya dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Tapi yang menjadi pokok renungan kita adalah di dalam ayat yang ke-6 ini. Ya, kita melihat di sini bahwa ada satu peristiwa yang sangat menarik, ya, di mana bahwa pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ada apa di bait Allah? Ya, Petrus dan Yohanes adalah ingin beribadah di bait Allah.
Mereka berdua berangkat, saudara sekalian. Ya, ini ciri orang yang bisa memaksimalkan potensi hidupnya. Jadi harus ada kerinduan untuk dia datang kepada Tuhan. Sebab kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa memberikan kepada kita bagaimana kita memaksimalkan hidup. Ini kita perlu harus sadari, saudara sekalian ya, bahwa ada sebuah kerinduan ya untuk datang kepada Allah di dalam doa, sembahyang, yaitu pada pukul 3 petang. Saudara, kalau kita perhatikan bagaimana Petrus dan Yohanes pukul 3 petang, ada saat-saat mereka berdoa, ada waktu yang ingin mereka pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya, siapa Petrus ini? Kita perlu tahu ya, siapa Yohanes ini? Petrus dan Yohanes ini adalah murid andalan daripada Tuhan Yesus. Memang ada satu lagi namanya Yakobus. Jadi Petrus, Yakobus dan Yohanes itu adalah murid andalannya, saudara sekalian ya. Jadi mereka itu terbiasa dengan melihat Yesus menyembuhkan orang sakit. Kalau ada orang yang sakit, yang diajak berdoa adalah Petrus, Yakobus dan Yohanes. Nah, ini orang dua ini, saudara sekalian ya. Pada waktu Yesus masih di dunia, pada waktu Yesus belum bangkit dari antara orang mati. Lalu kemudian perjalanan hidup mereka, Petrus adalah seorang nelayan dan seorang murid yang memang pemberani, dan dia murid yang begitu gampang naik darah dan juga gampang terpancing. Ini Petrus ini ya. Jadi seperti di dalam 12 murid itu, dia juru bicara. Wah, kalau Tuhan bicara dia langsung spontan gitu ya. Tapi kemudian Petrus ini adalah seorang murid yang pernah menyangkal Tuhan Yesus. Menyangkal Tuhan Yesus sebelum ayam berkokok ya. Pada waktu Petrus berkata kepada gurunya, "Guru, mati pun bersama dengan engkau aku siap." Tapi Yesus bilang, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku." Tapi dia tetap mengatakan bahwa, "Tidak guru, mati pun bersama dengan engkau saya siap." Tapi pada akhirnya saudara sekalian, menyangkal dia, saudara. Jadi Petrus ini tadinya adalah orang yang menyangkal, orang yang memang gampang naik darah, ngomong dulu baru dipikir gitu ya. Itu mungkin karena semangatnya kepada Tuhan. Tetapi saudara sekalian, waktu dia menyangkal Tuhan Yesus, dia menangis, dia menyesal, dia datang kepada Tuhan minta ampun. Tentu ampunnya diterima oleh Tuhan. Berbeda dengan Yudas, sama-sama mempunyai sebuah kesalahan. Tetapi Yudas hanya menyesal secara emosi, tetapi dia tidak datang menghampiri Tuhan, membuktikan penyesalannya. Ada dia mengakhiri hidupnya dan dia bunuh diri. Tetapi Petrus ini adalah seorang yang memang betul-betul dia tahu bahwa dia salah, maka dia datang kepada Tuhan. Dan setelah Yesus bangkit dari antara orang mati dan Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada Petrus, maka dia mulai memaksimalkan potensi hidupnya dia. Sebab apa? Sebab Roh Kudus sudah ada di dalam diri Petrus. Dalam Kisah Rasul, Roh itu hinggap kepada diri para murid, terutama kepada Petrus juga, saudara sekalian ya. Dan Roh itu mengubah hidup daripada Petrus. Roh itu membuat sehingga diri Petrus bisa berpotensi dan bisa maksimal akan apa arti hidupnya dia. Dia sudah diperbarui oleh Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 21, Yesus merestorasi Petrus ini, saudara sekalian ya. Yesus mengubah hidup Petrus ini, mengubah cara hidup daripada Petrus. Di pasal 21 yang berkata, "Apakah kau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku." Sampai 3 kali Yesus berkata kepada Petrus. Tapi Petrus menjawab, "Engkau tahu ya Tuhan, aku mengasihimu." Disitulah pribadi Petrus mulai diubah. Kemudian dia bisa memaksimalkan dirinya. Lalu kemudian kita lihat Yohanes adalah murid yang paling dikasihi Tuhan. Pertanda dia murid dikasihi Tuhan adalah pada waktu Yesus mulai dari Taman Getsemani sampai ke Golgota, Yohanes ada di situ. Yohanes menyaksikan bahwa bagaimana penderitaan Kristus pada waktu di hadapan Pilatus, di hadapan Kayafas, sampai dia ke Golgota. Yohanes ada di situ. Dia melihat peristiwa itu.
Dan murid-murid yang lain berusaha melarikan diri, termasuk Petrus pada waktu. Tetapi Yohanes, dia ada di situ. Sampai pada akhirnya Yesus disalib, sampai dikubur, Yohanes ada di situ. Dan dia menyaksikan ketika Yesus ada di kayu salib. Semua peristiwa itu, Yohanes melihat bahwa kasih Kristus mengalir di kayu salib. Itu sebabnya Yohanes mengajarkan rasul kasih di dalam 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes sampai di kitab Wahyu. Dia menuliskan bahwa Yesus itu adalah kasih, kasih yang kekal, kasih yang luar biasa. Nah, kita melihat kedua murid ini setelah mereka memaksimalkan potensi hidup mereka, dan Yohanes dan Petrus mulai mereka bergerak setelah Roh Kudus mengurapi mereka, Roh Kudus tercurah dalam hidup mereka, mulailah mereka berani. Yang tadinya mereka sebagai pengecut, tapi setelah Roh Kudus mengubah hidup mereka, akhirnya mereka boleh berani menyampaikan kebenaran. Dan oleh sebab itu, dengan Roh Kudus tercurah dalam diri daripada Yohanes dan Petrus, maka ada kerinduan untuk terus berdoa kepada Tuhan, ada kerinduan berkomunikasi kepada Tuhan. Dan seperti Petrus pada waktu sebelum dia melihat Yesus mati di salib atau naik, berdoa dalam 1:30 menit pun dia tidak akan tahan. Suatu ketika mereka berdua di taman Getsemani, maka Yesus berkata, tidakkah kamu bisa berjaga-jaga walaupun 1 jam? Mereka lemah dalam berdoa. Tetapi setelah memaksimalkan potensi hidup mereka, maka ada kerinduan untuk berdoa. Jadi ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus pasti cinta dengan doa, seperti Petrus dan Yohanes. Orang yang mau maksimalkan dirinya, pelayanannya dalam hidupnya, pasti dia mencintai namanya doa. Di ayat yang pertama dikatakan, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yakobus di bait Allah. Berdoa tentunya. Mereka berdoa menaikkan syukur kepada Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan bagaimana kisah ini dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6, ada satu hal yang menarik di sini. Bagaimana kita melihat hasil daripada potensi hidup daripada para murid Petrus dan Yohanes. Yang pertama adalah bagaimana supaya kita bisa memaksimalkan potensi hidup kita. Tadi saya sudah menyinggung mengenai yang pertama adalah kita harus berdoa. Ada waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, ayat yang ketiga tadi saya ulang lagi, ayat pertama, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Mereka naik. Tentunya di situ tadinya mereka mau berdoa, tapi mereka melihat ada sesuatu peristiwa yang menarik, bahwa di depan itu mereka melihat ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan di pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke bait Allah. Jadi ada seorang lumpuh di situ sejak lahir, laki-laki. Setiap hari dia diusung di situ oleh keluarganya, ditaruh di pintu itu hanya untuk meminta sebuah sedekah, belas kasihan orang, supaya dia mendapatkan sesuatu, karena dia memang lumpuh sejak lahir. Saudara berkata begini, kenapa dia lumpuh sejak lahir? Apakah karena dia berdosa? Seperti itu ya. Biasa pikiran manusia seperti itu. Kalau ada orang lahir sejak lahir lumpuh, pasti mereka mengaitkan bahwa itu adalah dosa nenek moyangnya atau dosa orang tuanya atau mereka yang berdosa. Tetapi tidak demikian. Alkitab mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 9 dikatakan, mereka buta sejak lahir itu bukan karena dosa, tapi menyatakan kemuliaan Allah. Dan juga dia lumpuh sejak lahir, juga ayat yang sama mengatakan bahwa bukan karena dosanya dia, bukan karena dosa orang tuanya, bukan karena dosa nenek moyangnya, tetapi semua itu adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Bagaimana kita mengatakan sebuah kemuliaan Allah? Jawabannya ada di dalam ayat yang ketiga ini. Pada waktu orang lumpuh sejak lahir ada di bait Allah, Petrus dan Yohanes melihat bahwa orang ini harus perlu ditolong. Pada waktu orang lumpuh ini meminta sedekah, artinya atau uang atau emas, ya biasanya diberikan oleh orang setelah selesai beribadah atau maupun beribadah, karena mereka pikir
dalam ajaran Taurat mengasihi Tuhan dan juga sama manusia, dan dia berhak untuk mendapatkan sesuatu dalam ibadah itu, orang-orang yang datang. Seperti itu mungkin pikirannya orang lumpuh ini. Tetapi Petrus dan Yohanes mengetahui, ya, dan ini tantangan bagi mereka berdua. Mereka harus bisa memaksimalkan potensi hidupnya di hadapan Tuhan. Untuk apa? Supaya dia boleh memproklamirkan, mereka boleh memberitakan kuasa daripada Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-6 itu, apa jawaban Petrus? Berkata begini, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu kemudian sebelumnya itu Petrus berkata, emas perak tidak ada padaku. Dia tahu bahwa seorang pengemis pasti memerlukan perak, emas, dan uang. Tapi kini Petrus datang meluruskan motivasi daripada orang lumpuh ini, mengajarkan kepada dia bahwa di dalam nama Yesus semua yang sakit bisa disembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Itulah menyatakan kemuliaan daripada Allah yang dikatakan dalam Yohanes pasal 9 tadi. Bukan orang itu yang berdosa, bukan orang tuanya, tetapi semua itu kemuliaan nama Allah. Petrus mencoba untuk mengundang hadirat Tuhan, mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Nah, ciri orang memaksimalkan potensi hidup adalah harus mengajarkan sebuah kebenaran pada setiap saat, dimanapun kita berada. Saudara berjumpa dengan orang sakit, mesti mengatakan bahwa Yesus adalah sumber daripada kesembuhan. Potensi-potensi dalam hidup kita harus gali, saudara sekalian, ya. Tentunya dengan yang pertama tadi saya katakan, saya ulang kembali bahwa berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, mesti berani mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Yesus berkata kepada murid pada waktu Yesus naik ke surga, dia katakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tanda-tanda ini akan menyertai kamu, menumpangkan tangan kepada orang sakit, sekalipun kamu minum racun maut tidak akan mati. Kamu mendoakan orang pasti sembuh. Ini jaminan. Nah, Petrus mengingat perkataan itu pada waktu dia diutus oleh Yesus Kristus. Dia ingat kuasa itu, di surga di bumi diberikan kepadaku. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, menumpangkan tangan kepada orang sakit, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang sakit bisa disembuhkan. Ini yang membuat sehingga diri daripada Petrus dan Yohanes memaksimalkan potensi hidup mereka di hadapan Tuhan. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat dalam peristiwa ini, ya, mungkin saudara berkata, bagaimana saya supaya hidup saya bisa berpotensi, ya, hidup saya bisa berkenan di hadapan Tuhan, hidup saya bisa berarti. Semua manusia bisa memaksimalkan potensi hidupnya, siapapun orangnya. Saudara, kalau kita lihat, Fanny Crosby adalah seorang yang buta, tapi dia bisa menggugah lagu. Potensi hidupnya luar biasa. Sampai hari ini ada 6.000 lagu yang digugah oleh Fanny Crosby, lalu menjadi nyanyian bagi seluruh gereja sepanjang segala abad. Menyanyikan lagu itu. Dari mana dia tahu bahwa bisa mencipta lagu sebanyak itu? Pengalaman hidupnya dalam kebutaannya, bagaimana Tuhan menolong dia. Bagaimana fisiknya juga tidak membatasi untuk dia boleh maksimalkan hidupnya. Yang penting dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Itulah yang membuat pengalaman hidupnya sebuah nyanyian di hadapan Tuhan. Apa yang dia alami, dia rasakan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan orang yang sehat, kakinya lengkap, tangannya lengkap, matanya lengkap, panca inderanya lengkap semua, tapi mungkin tidak bisa seperti Fanny Crosby, walaupun matanya buta. Saudara, ini penting bagi kita bahwa siapapun kita mesti bisa memaksimalkan potensi hidup kita. Tentunya tadi kita harus berani di tengah-tengah dunia ini mengatakan bagaimana kuasa Tuhan, seperti Elia pada waktu bertemu dengan Raja Ahab, Isabel. Dia mengatakan bagaimana kuasa Allah luar biasa. Dari dulu sampai sekarang dia tidak akan takut, dia berani, sebab dia tahu bahwa semua itu bersumber daripada Tuhan. Nah, saudara sekalian, yang berikut, tentunya kalau kita memaksimalkan potensi hidup kita, tentunya untuk kemuliaan Tuhan.
Ya, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-8, jelas dikatakan di situ ya. Ia meloncat berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. 9. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. 10. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Perhatikan baik. Tadi dia lumpuh tidak berarti bagi masyarakat. Dia cacat, orang memandang dia dengan mata sebelah. Tetapi begitu dia berjumpa dengan Tuhan, potensi hidupnya luar biasa. Dari lumpuh bisa meloncat, bisa berjalan, memuliakan Tuhan di bait Allah. Semua orang bisa menyaksikan. Dikatakan tadi dia lumpuh, sekarang kok bisa dia melompat memuliakan Tuhan. Nah, itu sebabnya ketika dia menerima Kristus, Roh Kudus mengurapi dia disembuhkan dari penyakit lumpuhnya, maka dia mulai berbalik dirinya. Potensi hidupnya mulai maksimal menjadi berkat bagi orang banyak, bagi keluarga dan juga bagi orang yang melihat. Sungguh begitu penting bila kita seperti yang dikatakan dalam kisah ini. Mari kita bersama-sama memaksimalkan potensi hidup. Saudara punya potensi hidup apa? Maksimalkan. Caranya berdoa minta kepada Tuhan, dan biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berani memberitakan Injil, berani mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita semua, saudara sekalian ya. Walaupun saat ini saat di mana kita susah, belum bisa bertemu dengan saudara sekalian ya, di lockdown, semua serba dibatasi. Mau ketemu orang juga tidak begitu bebas. Kita mesti cuci tangan, kita mesti pakai masker, mesti berhati-hati berjumpa dengan orang, jaga jarak. Tetapi kita tahu bahwa semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita pada siang hari ini, supaya kita boleh terus memaksimalkan potensi hidup kita seperti Petrus dan Yohanes. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu, bagaimana Petrus dan Yohanes yang tadinya mereka murid, bukan orang yang hebat. Bahkan salah satu di antara mereka itu Petrus, orang yang pernah menyangkal Tuhan Yesus. Tapi begitu dia direstorasi oleh Tuhan dalam Yohanes pasal 21, dia diubahkan oleh Tuhan. Dia boleh meresponi panggilan Tuhan, dia boleh turut taat kepada perintah Tuhan, sehingga dia boleh maksimalkan hidup dia menjadi berkat. Dia boleh berdoa bagi orang yang lumpuh sejak lahir, maka dia boleh dibangkitkan untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah Tuhan terus menolong kami Bapa di surga, supaya kami boleh belajar sedikit demi sedikit, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Pelayanan kami boleh semakin hari semakin kami boleh maksimalkan potensi hidup ini dalam pelayanan, di dalam keluarga, tempat bekerja, di tempat kami berkumpul, di mana saja kami berada Tuhan. Kiranya belas kasihan Tuhan turun atas kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lalu Tuhan berkati.